Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Chojinki Metalder. Namun sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Setelah Neros atau Muraki menyadari bahwa Metalder adalah robot ciptaan Dr. Koga, ia pun beberapa kali mengutus pasukannya untuk menghabisi Metalder agar ia tak mengganggu usahanya dalam menaklukkan dunia. Namun hingga saat ini pasukannya masih saja gagal. Bahkan ia mengkhianati Neros dan berbalik memihak kepada Metalder. Namun Neros yang tak menyerah kembali mengutus salah seorang pasukannya untuk menghadapi Metalder, sehingga ia harus diperbaiki oleh seorang robot reparasi yang merupakan mantan jenderal agung dari kerajaan Neros, di mana dahulu robot itu terkenal sebagai prajurit legendaris Biguin. Namun karena usianya, kini ia tak lagi dihargai dan dihina oleh pasukan Neros lainnya. Namun sebuah robot bernama Gocak yang pernah dikalahkan Metalder adalah satu-satunya robot yang masih menghormatinya. Biguin yang berusaha sabar di depan Gocak ternyata menyimpan dendam dan merasa tak lagi memiliki tempat di kerajaan Neros, sehingga ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Namun hal itu malah membuatnya dianggap pengkhianat oleh Neros dan pasukannya, sehingga Neros memerintahkan pasukannya untuk mencari dan membunuh Biguin. Sementara Gocak yang menyadari orang yang ia hormati sedang diburu, maka ia pun lantas membantunya untuk kabur. Namun sayangnya salah seorang pasukan melihatnya membantu Biguin, sehingga hal itu membuat Gocak harus dihukum dan dicap sebagai pengkhianat. Terlebih lagi karena ia memberikan informasi palsu kepada komandan robot dan membantu Biguin. Mengetahui Gocak ditangkap karena membantunya, Biguin pun berusaha menyelamatkannya dengan menyerahkan diri kepada pemimpin pasukan robot dan membuat kesepakatan dengannya. Di sana ia pun berjanji untuk mengalahkan Metalder. Namun sebagai gantinya ia meminta Gocak dibebaskan. Keesokan harinya di sebuah bukit, akhirnya Biguin bertemu Metalder dan memulai pertarungan dengannya. Di tempat sebelumnya, tak disangka Biguin sebelumnya telah membebaskan Gocak tanpa ia sadari. Setelah menyadari hal itu, Gocak pun kabur menyusul Biguin. Sementara di pertarungan, Metalder sempat terdesak dan memanggil Side Phantomnya. Namun tak diduga Biguin dapat mengatasi Side Phantom dengan mudah. Metalder yang tak menyerah pun kembali bertarung sehingga akhirnya ia dapat mendaratkan serangan pamungkasnya ke tubuh Biguin. Dan di saat yang sama, Gocak akhirnya sampai di sana untuk membantu. Namun sayangnya hal itu sudah terlambat. Di tempat berbeda, Wisdom yang sebelumnya telah melihat kekasihnya Hedogros tewas di hadapannya, kini telah membulatkan tekad untuk mencari dan membalaskan dendamnya pada Metalder. Di sana ia pun berencana merusak komputer utama Metalder untuk menghancurkannya. Sementara Ryusei kini telah banyak mempelajari tentang kehidupan, keindahan, perasaan, dan cinta dengan bantuan Ogimai. Sehingga kini ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama Ogimai serta membantu pekerjaannya. Neros yang mengetahui niat Wisdom pun berusaha membantunya dengan memerintahkan robot shinobi untuk mencari keberadaan markas Metalder. Di perjalanan mengantarkan Mai pulang, pasukan robot bayangan pun mengikuti Ryusei. Hingga akhirnya mereka sampai di tengah hutan. Di sana Ryusei pun menyadari keberadaan mereka dan pertarungan pun tak terelakkan. Setelah berhasil mengalahkan pasukan bayangan, tak disangka ia bertemu Wisdom yang memberitahunya bahwa terdapat pasukan Neros yang sedang mengikutinya untuk mencari keberadaan markas Metalder. Robot shinobi yang mengintainya dari kejauhan pun terkejut dengan hal yang diucapkan Wisdom. Wisdom pun memberitahu bahwa ia adalah seorang budak Neros yang kabur. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba robot shinobi menyerang Ryusei sehingga ia pun kembali ke wujud Metalder untuk menghadapi robot ninja itu. Di tengah pertarungan sengit itu, Metalder pun berusaha mengakhirinya dengan serangan pamungkas. Namun robot itu tiba-tiba menghilang dan pergi. Menyadari Wisdom tak ada di sana, Metalder pun lantas mencarinya. Saat menemukannya, Metalder pun dibuat terkejut karena ia mendengarkan terdapat 2 detak jantung di dalam perut Wisdom. Metalder yang menganggap hal itu wajar terjadi pada seekor monster pun tak ambil pusing. Ia pun lantas membawanya ke tempat yang aman. Sementara di markas Neros, robot shinobi menginformasikan pengkhianatan Wisdom kepadanya. Secara tak diduga, ternyata hal itu Wisdom lakukan atas perintah God Neros.
sedangkan robot shinobi hanya dimanfaatkan untuk memancing Metalder keluar dari sarangnya. Karena Neros merasa Metalder akan lemah dengan wanita yang tak berdaya seperti Wisdom. Di persembunyiannya, Wisdom mulai menceritakan alasannya kabur dari kerajaan Neros dan tentang siapa dirinya sebenarnya. Hal itu pun kembali mengingatkannya pada Hedogros. Ia pun lalu tiba-tiba berubah dan menyerang Ryusei. Namun Ryusei dengan mudah melumpuhkan Wisdom hingga ia kembali ke wujud manusia dan kabur. Dari data yang ia dapat setelah berhadapan dengan Wisdom, akhirnya Ryusei menyadari bahwa Wisdom sedang mengandung anak dari Hedogros. Sedangkan di tempat lain, Wisdom yang telah melemah bertemu kembali dengan robot shinobi. Namun kali ini robot shinobi berusaha membunuhnya karena ia menyadari Wisdom telah gagal menjalankan tugas. Di saat genting itu, Metalder pun sampai di sana dan menyelamatkan Wisdom. Hal itu pun seketika mengubah penilaian Wisdom kepada Metalder. Terlebih lagi Metalder melakukan hal itu karena ingin menyelamatkan bayi yang dikandungnya. Beberapa hari kemudian, komandan pasukan berarmor menginformasikan tentang turunnya nilai uang di seluruh dunia. Namun harga emas terus melonjak naik. Maka dari itu mereka berencana untuk mencuri emas di berangkas bawah tanah Bank Jepang. Setelah mendapatkan persetujuan dari God Neros, mereka pun memulai penggalian itu. Tak diduga salah seorang penggali bernama Todokoro Tamio mengetahui rencana itu, sehingga membuatnya kabur dari operasi penggalian. Tak lama kemudian pasukan Neros mengetahui berita itu lantas mengerahkan pasukannya untuk menangkap pria itu. Karena dikhawatirkan ia akan menyebarkan informasi yang ia ketahui. Di perjalanan pulang, Tamio yang mulai kelelahan pun menemukan mobil Ryusei yang terparkir di dekat sana. Sehingga ia mencurinya agar ia dapat cepat menemui keluarganya di desa. Mengetahui mobilnya dicuri, Ryusei pun segera mengejarnya menggunakan Side Phantom. Sesampainya di tepi pantai, pria itu pun berhasil dihadang oleh Metalder. Di sana Tamio pun menjelaskan alasannya mencuri mobil Metalder dan rencana Neros. Sementara pasukan Neros yang telah mengetahui alamat Tamio pun langsung mencari ke desanya. Sesampainya di sana, mereka pun lantas membunuh semua orang yang ada di desa itu. Hingga akhirnya mereka menemukan rumah Tamio dan lantas mencuri istri serta anak Tamio untuk dijadikan sandera. Setelah mengetahui Tamio sedang diburu pasukan Neros, Metalder pun menggantikannya pergi ke kediaman pria itu untuk memastikan keadaan keluarganya. Tak disangka di sana Metalder tak menemukan siapa-siapa kecuali kondisi rumah yang sudah berantakan. Tak jauh dari sana, akhirnya Metalder bertemu dengan pasukan Neros yang dipimpin oleh Hidomen beserta anak dan istri Tamio yang telah tergelantung di pohon. Tiba-tiba pasukan Neros pun menyerangnya hingga membuat Metalder jatuh ke jurang. Namun beruntungnya ia diselamatkan oleh pasukan berarmor mantan anggota Neros bernama Beng. Diketahui dahulu Beng pernah diselamatkan oleh Metalder, sehingga ia bertobat dan mengasingkan diri keluar dari kerajaan Neros. Di tempat berbeda, Tamio yang baru saja sampai di rumahnya pun akhirnya tertangkap oleh pasukan Neros lalu dibawa menemui anak dan istrinya. Melihat keluarganya dalam bahaya, Tamio pun lantas memanjat pohon itu untuk menyelamatkan mereka. Saat Tamio akan dibunuh oleh Hidomen, Ryusei yang telah bekerja sama dengan Beng pun sampai di sana dan bertarung bersama melawan pasukan Neros itu. Dengan begitu keluarga Tamio pun berhasil diselamatkan. Sementara Metalder yang telah mempelajari jurus kaki Bunshin dari robot shinobi sebelumnya akhirnya menggunakannya untuk melawan Hidomen. Setelah berhasil memojokkannya, akhirnya Metalder berhasil mengalahkan Hidomen dengan serangan pamungkasnya. Sementara Beng juga harus tewas karena melindungi Tamio dan keluarganya. Setelah berhasil menyelamatkan keluarga Tamio, Metalder menyarankan kepada mereka untuk pindah agar tak diburu oleh pasukan Neros lagi. Sementara God Neros yang menyadari rencananya telah gagal, harus menutup kembali terowongan yang sebelumnya sudah digali tanpa mendapatkan emas itu. Beberapa hari pun berlalu. Suatu ketika Ryusei yang sedang jogging tiba-tiba menemukan seorang gadis yang keluar dari rumah sakit dan mencari saudaranya sehingga membuatnya pingsan di tengah jalan. Secara tak diduga, ternyata saudara perempuan gadis bernama Yuriko kini menjadi salah satu budak di kerajaan Neros bersama para wanita lainnya. Di mana diketahui penyebab para wanita itu bekerja di sana adalah karena mereka ditipu, diculik, dan diperbudak sehingga mereka dipekerjakan secara paksa. Saat Yuriko mencoba melindungi rekannya yang kelelahan bekerja dari Algojo Monster di sana, secara tak sengaja Kulgin melihat kemampuannya, sehingga ia berniat untuk menjadikannya salah seorang dari pasukan Neros. Di tempat berbeda, Ryusei dan Mai berusaha membantu gadis sebelumnya yang bernama Mitsuko. Diketahui Mitsuko adalah adik dari Yuriko, di mana Mitsuko kini akan menjalani operasi akibat sebuah penyakit. Maka dari itu Ryusei dan Mai berusaha menemukan Yuriko agar ia menemui adiknya dan mendukung kesembuhannya. Beberapa hari kemudian, Wojer kembali menemui Yuriko dan bersedia membantunya beserta adiknya yang sakit jika ia bersedia menjadi pasukan Neros.
Yuriko yang mulai menaruh kepercayaan kepada mereka pun akhirnya menerima hal itu dan akhirnya ia resmi menjadi prajurit Neros dengan nama Madonna. Sebagai tugas pertamanya, Madonna atau Yuriko diperintahkan untuk membunuh Metalder. Di saat pertama Ryusei bertemu dan berhadapan dengannya, ia pun langsung menyadari bahwa ia adalah kakak dari Mitsuko. Hal itu pun lantas membuat Metalder tak ingin bertarung dengan Madonna. Ia pun lantas memberitahukan kondisi adiknya kepada Yuriko. Sementara Yuriko yang mengetahui informasi itu dari lawannya pun menjadi ragu dan lantas pergi meninggalkan Metalder. Sesampainya di markas Neros, Madonna meminta maaf pada Woger karena gagal membunuh Metalder. Namun Woger memakluminya karena ia masih pemula. Sehingga Woger menipunya dengan memberikan sebuah benda di punggung Madonna untuk meningkatkan kekuatannya. Namun ternyata itu adalah sebuah bom. Di sana Woger berencana meledakkan Yuriko beserta Metalder secara bersamaan. Woger pun berjanji akan mempertemukan Yuriko dan adiknya jika ia berhasil mengalahkan Metalder. Singkat cerita, keesokan harinya Metalder pun kembali berhadapan dengan Yuriko dan pasukan Neros. Namun Spengler yang mengetahui Yuriko telah ditanamkan bom di tubuhnya lantas membantu Metalder mengagalkan rencana Woger. Sementara Metalder masih bertarung sambil berusaha meyakinkan Yuriko. Setelah bom itu berhasil dilepaskan dari tubuh Yuriko, akhirnya Yuriko tersadar bahwa ia telah ditipu. Dengan begitu, Yuriko dan Metalder pun akhirnya bekerja sama bertarung mengalahkan Woger. Dengan serangan pamungkasnya, akhirnya Woger berhasil dikalahkan. Mitsuko pun akhirnya berhasil melewati operasinya dan dapat bertemu kembali dengan Yuriko. Beberapa hari kemudian, Metalder kembali berhadapan dengan pasukan Neros. Namun di tengah pertarungan, tiba-tiba seekor monster yang tak dikenal tiba-tiba menyerangnya. Setelah melihat kekuatan dan ciri fisiknya, hal itu membuat Metalder teringat pada Wisdom. Namun ia tak yakin dan tetap melanjutkan pertarungan. Setelah Metalder berhasil memojokkan monster itu dan akan melakukan serangan pamungkas, tiba-tiba Wisdom muncul menghentikannya. Dan benar saja, ternyata monster itu adalah anak Wisdom dan Hedogross yang telah lahir yang bernama Junior. Ia pun tumbuh dengan cepat karena memiliki gen seekor monster. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba Junior mengabaikan perkataan ibunya dan kembali menyerang Metalder sehingga membuat Metalder jatuh ke jurang. Wisdom yang kesal pun lantas menampar Junior. Karena Wisdom merasa berutang budi kepada Metalder, dan jika Metalder tak menyelamatkannya waktu itu, Junior mungkin tak akan pernah lahir. Namun Junior tetap membantah Wisdom karena ia ingin membalaskan dendam ayahnya. Di saat yang sama, pasukan Neros yang telah melihat kemampuannya lantas merekrut Junior untuk menjadi salah satu bagian dari mereka. Setelah melewati uji pertarungan dan izin Neros, akhirnya Junior pun resmi menjadi anggota Neros. Namun tak diduga beberapa pasukan lainnya tak setuju dengan bergabungnya Junior, karena mengingat kegagalan Wisdom dahulu yang telah mengorbankan rekan mereka yang terbunuh oleh Metalder. Sementara Ryusei yang berhasil selamat dari serangan Junior sebelumnya, mendapatkan saran dari Mai untuk menyadarkan Junior dari kelicikan Neros dengan menemuinya kembali. Sementara di tempat lain, pasukan Neros bernama Garador melumpuhkan Wisdom untuk memancing kedatangan Metalder, agar mereka dapat membalaskan dendam rekan-rekannya yang telah terbunuh oleh Metalder. Di kota, Sekretaris K dan S kembali memata-matai Ryusei. Saat akan kembali ke markasnya, tiba-tiba Junior muncul menyerangnya. Di saat yang sama, Ryusei berusaha menyadarkan Junior tentang bahayanya Neros. Namun Junior keras kepala dan masih berusaha mengalahkan Ryusei, walau Ryusei tak ingin melawannya. Setelah berubah ke wujud Metalder, akhirnya Junior pun berhasil dilumpuhkan. Namun Metalder tetap menolongnya, sehingga hal itu menyadarkan Junior atas tindakannya. Saat Junior mulai tersadar dengan tindakan Metalder, pasukan Neros tiba-tiba datang dan kembali memerintahkannya untuk bertarung melawan Metalder. Karena jika tidak, ibunya yang telah mereka sandra pun akan dibunuh. Merasa dihianati, tak memiliki cara lain, akhirnya Junior dan Metalder memutuskan untuk bekerja sama. Dengan begitu, akhirnya pasukan Neros berhasil dikalahkan. Dan part 2 pun selesai. Demikianlah alur cerita Metalder part 2 kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.